Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mustafa. Saya dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas 2B. NIM saya 248320730041. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang 3 kategori dasar e-learning beserta contoh kasusnya masing-masing. Yang pertama ada synchronous e-learning. Kategori ini merupakan bentuk pembelajaran yang dilakukan secara real time, di mana pengajar dan peserta didik berinteraksi langsung pada waktu yang sama melalui media daring. Contohnya, kegiatan perkuliahan yang dilakukan melalui aplikasi Zoom atau Google Meeting atau yang lainnya, di mana dosen dan mahasiswa saat itu bisa melakukan atau melaksanakan proses pembelajaran secara langsung tatap muka melalui device masing-masing. Lalu yang kedua ada self-directed learning. Pada kategori ini, peserta didik memiliki kendali penuh terhadap proses pembelajaran. Mahasiswa belajar secara mandiri, menentukan tujuan belajar dan waktu atau sumber belajarnya. Contohnya, ketika ibu dosen mengirimkan atau membagikan tugas melalui Edlink, aplikasi Edlink. Nah, di sana mahasiswa diminta untuk mengerjakan tugas tersebut secara daring atau di rumahnya masing-masing. Lalu di sana akan ada tempat untuk mengirimkan tugas tersebut. Lalu di kategori ketiga ada asynchronous learning. Kategori ini merupakan pembelajaran daring yang tidak harus dilakukan pada waktu yang sama antara pengajar dan peserta didik. Materi disiapkan dosen, kemudian mahasiswa bisa mengaksesnya kapan saja sesuai waktu luang mereka. Contohnya seperti penggunaan learning management system, atau bisa kita sering sebut atau kita sering ucapkan itu LMS model atau Google Classroom, di mana dosen mengunggah materi dan tugas, lalu mahasiswa mempelajarinya serta mengumpulkan tugas secara mandiri. Nah, perbedaannya itu antara kategori asynchronous learning dengan self-directed learning. Jadi kalau asynchronous learning pure atau sepenuhnya itu dilakukan secara daring, di mana tugasnya itu akan dikirim oleh dosen, sama seperti konsep yang kedua self-directed learning. Terus dikumpulkannya juga secara mandiri. Tetapi kalau di self-directed learning itu, mahasiswa itu bisa mencari referensi tambahan melalui internet, e-book, atau menonton video pembelajaran di YouTube untuk memperdalam materi yang sudah diberikan oleh dosen. Nah, jadi kalau yang self-directed learning itu cakupannya cukup luas. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai penjelasan 3 konsep dasar e-learning. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ketidakrapihan saya dalam menjelaskan 3 konsep dasar e-learning ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.